Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Putri Wendy, NIM 210600177 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan bab 12 tentang teori pendugaan statistik. Di sini kita mulai saja dengan pendahuluan. Yang pertama, konsep pendugaan statistik diperlukan untuk membuat dugaan dari gambaran populasi. Yang kedua, pada pendugaan statistik dibutuhkan pengambilan sampel untuk dianalisis atau statistik sampel yang nanti digunakan untuk menduga ukuran populasi atau parameter populasi. Yang ketiga adalah contoh, yaitu manajer produksi ingin mengetahui daya tahan batu baterai yang diproduksi suatu pabrik. Yang keempat, caranya dengan cara mengambil sampel batu baterai sekitar 10% sampai 20% dari populasi dan dilakukan pengukuran daya tahan batu baterai tersebut atau statistik sampel. Hasil statistik sampel tersebut digunakan untuk menduga daya tahan batu baterai yang diproduksi oleh pabrik tersebut atau parameter populasi. Selanjutnya ada jenis pendugaan statistik. Jenis pendugaan statistik A. Titik atau perdugaan atas dasar nilai tunggal atau point estimation adalah pendugaan nilai populasi atas dasar satu nilai dari sampel. Contohnya, rata-rata sampel 100.000, maka kita akan menduga nilai rata-rata populasi adalah 100.000. Yang B. Pendugaan interval atau interval estimation adalah suatu pendugaan terhadap parameter berdasarkan suatu interval. Di dalam interval mana kita harapkan dengan keyakinan tertentu parameter itu akan terletak. Hasil dari pendugaan interval ini diharapkan akan lebih objektif. Pendugaan interval memberikan nilai interval, bukan nilai tunggal. Masih dengan jenis pendugaan statistik, pendugaan interval dapat dirumuskan secara umum sebagaimana berikut. Di mana telah dijelaskan di sini ada rumusnya dengan apa arti rumus tersebut. Silakan disimak. Selanjutnya yaitu interval keyakinan. Yang pertama, interval keyakinan adalah interval di mana diharapkan parameter populasi terletak. Yang kedua, interval keyakinan yang sering digunakan yaitu interval keyakinan 95% dan 99%. Yang ketiga, interval keyakinan 95% mengindikasikan bahwa 95% dari rata-rata sampel yang diambil dari suatu populasi akan terletak pada lebih kurang 1,96 deviasi standar dari rata-rata populasi. Nilai 1,96 diperoleh dari tabel distribusi normal Z dengan luas 50% kurang 2,5% sama dengan 0,475. Pada tabel distribusi normal, dicari angka yang paling mendekati 0,475. Interval keyakinan 99%, bahwa 99% dari rata-rata sampel yang diambil dari suatu populasi akan terletak pada lebih kurang 2,56 deviasi standar dari rata-rata populasi. Ciri-ciri suatu penduga yang baik. Beberapa kriteria yang lazim dipergunakan untuk menetapkan suatu penduga yang baik. 1. Tidak bias. Artinya, statistik sampel yang digunakan sebagai penduga harus sama atau mendekati populasi yang diduga. Yang kedua, konsisten. Artinya, jika ukuran sampel meningkat, maka statistik sampel akan semakin mendekati parameter. Atau jika N atau jumlah sampel membesar, maka S atau standar deviasi mengecil. Dan jika N sama dengan tak terhingga, maka S sama dengan 0. 3. Efisien. Artinya statistik sampel memiliki standar deviasi yang kecil. Macam-macam pendugaan statistik. Beberapa macam pendugaan statistik. Yang pertama, pendugaan satu rata-rata. 2. Pendugaan beda dua rata-rata. 3. Pendugaan satu proporsi. 4. Pendugaan beda dua proporsi. Yang pertama, pendugaan satu rata-rata. Rumus pendugaan satu rata-rata adalah sebagai berikut. Contoh soal. Suatu penelitian melibatkan pengambilan suatu sampel acak yang terdiri dari 256 manajer yang diteliti. Tujuan penelitian adalah menduga rata-rata penghasilan per tahun para manajer. Diperoleh informasi. Yang pertama yaitu pendugaan satu rata-rata. Rumus pendugaan satu rata-rata telah dicantumkan di kolom ini dan juga telah dituliskan contoh soalnya. Contoh soal ini bisa digunakan untuk menguji tentang rumus pendugaan satu rata-rata. Sebuah survei dilakukan seorang peneliti di perguruan tinggi swasta di Semarang mengenai ketepatan mahasiswa membayar SPP, dan sampel yang diambil sebanyak 100 orang mahasiswa, 30 orang diantaranya tidak tepat membayar SPP. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 90%, tentukan perhitungan pendugaan interval proporsi mahasiswa yang membayar SPP tidak tepat waktu. Selanjutnya adalah distribusi T untuk sampel kecil.
Jika sampel yang diambil kecil, N lebih besar dari 30 atau N1 tambah N2 lebih besar dari 30, maka digunakan distribusi T atau student distribution. Student distribution menggunakan degree of freedom atau derajat bebas. dF sama dengan N kurang 1 atau untuk satu populasi. dF sama dengan N1 tambah N2 kurang 2 untuk 2 populasi. Last but not least, distribusi T untuk sampel kecil. Contoh soalnya, pendugaan statistik satu rata-rata jumlah sampel kecil. Penelitian terhadap sampel sejumlah 6 orang wisatawan asing yang berkunjung ke Yogyakarta menunjukkan pengeluaran rata-rata selama tinggal dari Yogyakarta sebesar $500. Dengan standar deviasi $100, tentukan pengeluaran interval rata-rata dengan interval keyakinan 95%. Bisa dicobakan juga di rumah untuk referensi tentang teori ini. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.